Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sabda bawandu sugitata. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah, saya diundang oleh anak saya karena Mbak Adelia ini sebenarnya, Amelia ini anak sahabat saya. Jadi dulu di tahun 88 pada saat gegernya Indonesia, ada tokoh-tokoh, salah satu diantaranya Pendeta Situmeang, tapi bukan Pak Situmeang yang ini, dari Trisakti. Jadi saya, Mas Stefanus Boulangi, Bung Stefanus Boulangi, Situmeang, kemudian ada Naga, dan bapaknya Mbak Amelia ini malam melintang pada waktu itu pada saat penurunan Pak Harto. Saya merasa bahagia karena ternyata anaknya meneruskan perjuangan orang-orang tua macam saya. Ada Gus Ali, ada Mas Ken, dan Pak Pendeta dan tokoh-tokoh masyarakat. Saya ini sudah tua sebenarnya, sudah 76 tahun, dan sudah, makanya kalau jalan harus pegangan karena casingnya aja yang namanya muda. Cucu sudah 18, anak 9, dan kiai memang jago tembak, maka anaknya banyak. Mari kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita menyaksikan Son of Heaven atau anak-anak surga yang kemudian difondasiin oleh kata iman. Saya jadi teringat muridnya Yesus yang direkod di dalam Al-Quran, namanya Ashabul Kahfi. Itu murid-muridnya Yesus, jumlahnya 7 orang, dijadikan puji-pujian di musola-musola, di masjid-masjid. Tapi santri-santri itu tidak ngerti kalau yang dipuji itu sebenarnya martirnya Yesus, dilakukan dengan merdu. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likuli Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Bahkan doanya dijadikan doa wajib bagi Gus Dur, doa kebangsaan kemana-mana. Gus Dur doanya itu Robbana atina min ladunka rahmatan wa hazil lana min amrina rasyada. Siapa Ashabul Kahfi itu? Bukan Abdullah namanya, bukan Gus Ali, bukan Umar, bukan Nuril Arifin, bukan, namanya Stefanus, Faranius, Dinusius. Ada 7 orang. Ketika dikejar-kejar oleh Kaisar Dargius, lalu lari menyelamatkan imannya. Kalau ketangkep, saudara-saudaranya sudah diadu dengan macan, dijadikan mangsa leo macan pada saat itu. Kaisar Dargius itu Nero, itu Kaisar Nero. Tapi 7 orang ini karena imannya dia selamatkan, pasti ada pertolongan dari Allah atau Allah atau Bapa atau Yahweh atau Ilah. Dan betul ditidurkan ada pegunungan Efesus, dia sembunyi di pegunungan Efesus, kemudian ditidurkan 309 tahun. Masuk gua pada zaman Kaisar Dargius dan dibangkitkan pada saat Kaisar Theodorus
salib sudah menjadi mahkota kekristenan yang luar biasa. Maka 7 pemuda ini seanjing-anjingnya dimasukkan ke dalam surga. Makanya saya bingung, ada pendeta masuk Islam, ada anjing lewat ditabrak oleh Yahya Waloni. Itu saya bingung, ini ajaran apa? Padahal anjingnya Ashabul Kahfi aja dijamin masuk surga. Ini cerita ini sama dengan kalau sampean datang ke pesantren saya di Sendangguo, akrab sekali dengan cerita-cerita wayang karena keturunan Wali Songo itu sukanya wayang. Ada lakon yang namanya Yudhistira Muksa, itu masuk surga nirwana seanjing. Nah, cuman kita harus meninggalkan anjing kita kalau masuk surga. Karena apa? Anjing itu adalah gambaran nafsu kita. Jadi di dalam kolbu ini ada yang namanya roh, ada namanya fuad. Di dalam fuad ada namanya nafsu. Di dalam nafsu ada namanya roh. Di dalam roh ada namanya kusrun. Di dalam kusrun ada sudrun. Di dalam sudrun ada yang namanya Allah. Jadi ini adalah bait Allah yang sesungguhnya. Tetapi kita belajar agama tidak sampai pernah ke sana. Akhirnya apa? Pembongkaran gereja di mana-mana. Kemarin di Batam masih terjadi, di Banten masih terjadi. Kalau di Jawa Tengah saya jamin, Jawa Tengah, Jawa Timur saya jamin ada saya. Yes. Telepon dulu. Mulai gereja Gizinya Mas Jimmy Untoro, gereja Muria semua Dubrak, gereja Isa Almasih yang Dubrak Kabrik, Gus Dur langsung nulis surat kepada saya, tolong Gus diamankan. Sampai sekarang meskipun yang perintah sudah meninggal, karena itu amanah, tetap saya jalankan. Persoalannya sampai berani apa enggak? Son of Heaven ini kalau sudah mengatakan iman, jangan ngomong beriman kepadaku kalau belum aku uji dengan kekurangan makan, kekurangan buah-buahan, dan kekurangan nyawa. Kalau cuma iman. Anak saya Amelia ini sudah mempraktekkan lintas iman dan lintas agama. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang universal. Amin. Melintasi berbagai agama. Jangan oman amin tapi nggak mudeng. Kalau sudah beriman, itu sudah melintasi syariat-syariat agama. Karena agama itu datangnya dari Allah atau Yahweh itu atau Edone itu, dan melewati 319.000 nabi, 224 rasul atau utusan. Jadi kalau agama ada 100 saja tidak ada persoalan. Rasulnya 224. Ini agama cuma 7 aja rebutan swargo. Kopar kafir. Ya Pak ya? Nah karena sampai takut. Coba sekali-sekali Pak Pendeta, Pak Situmiyang baca dong ayat perang gitu. Nggak usah takut, di belakang saya, ayo. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan, Pak. Loh, bukan kejahatan. Kalau kejahatan jejalan kejahatan itu bukan wilayah kita. Tapi ketika Goliat memerangi Daud, bangkit nggak Daud? Bukan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Salah membacanya kitab sampean. Saya hafal Injil
Jangan takut, saya hafal. Ini yang saya praktekkan di gejolak negeri yang demikian. Ada satu anak dari satu anak berkumpul menjadi satu grup namanya Son of Heaven, menunjukkan sebuah mutiara. Ini loh kebaikan kasih itu melintasi ras, suku, bangsa, dan agama. Itu kebaikan. Allah Bapa sendiri yang akan memisahkan kambing dan domba. Karena Engkau memberi makan orang yang kelaparan, mengunjungi yang sedang kedinginan, memberikan selimut, memberi minum, menjarai orang yang sedang sakit dan terpenjara, maka Engkau ditempatkan di sebelah kanan Bapa. Dibedakan antara kambing dan domba. Matius 27, 28, 29. Semua agama juga begitu. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin. Mudeng sak karepmu. Gereja atau seringnya sujud di lantai sehingga batuknya ngapal kayak seling ketek, bukan. Tetapi melakukan yang dilakukan oleh Son of Heaven, datang ke panti asuhan, ditunjukkan jiwa Teresia yang sesungguhnya. Jiwa Teresia yang kemudian kalau di dalam Islam dianggap sebagai wali setara dengan Robiah Adawiyah, wali atau saint atau santa, karena dia melintasi benua, melintasi syariat agama, melintasi suku bangsa, menawarkan sebuah cinta. Cinta adalah hukum tertinggi dari semua agama. Buktinya apa? Praktekkan. Bukan kesalehan gereja, bukan kesalehan masjid. Kemudian geden-gedenan serban, ada yang pakai sorban saban pesta. Bukan. Mohon maaf saya sambil begini karena saya limbung, jadi sudah nggak kuat lagi berdiri lama. Bukan. Tetapi kesalehan sosial. Hadirkan Tuhan di setiap orang-orang yang hatinya remuk. Saya pernah ngomong, dilapori sama Mbak Rostin yang ngurusi gelandangan, sahabatnya bapaknya Mbak Amelia juga hadir, Rostin Elias. Mas Kiai, ini ada anak-anak mau keluar dari Islam. Yos, alhamdulillah. Terus gimana? Itu alhamdulillah bagaimana? Nah, ya kamu cerita dulu dong, bagaimana kamu mau keluar dari Islam? Katanya Tuhan mahal. Loh, kok mahal bagaimana? Mau masuk masjid gelandangan yang tinggal di kolong-kolong jembatan itu, mau Jumatan, masuk masjid nggak boleh, ambil air wudhu nggak boleh dicurigai karena dikira nanti nyolong kotak masjid. Lalu pada di luar beli aqua, ada yang 5.000, 3.000. Biasanya dia makan pada waktu itu cuma 1.500, 2.500 dulu kemarin. Itu bukunya, Kenapa Tuhan Mahal. Judul bukunya dibedah di IAIN sampai Hidayatullah. Kebetulan saya yang jadi nafsunya juga. Nah, setelah wudhu ngomong, Bunda, ternyata Tuhannya orang Islam mahal. Saya mau keluar dari Islam. Dan piye Mas? Gimana ini Mas? Ya sudah, suruh masuk Kristen. Diajak ke gereja,
Kalau yang pertama bisa masuk halaman masjid, ini mau masuk halaman gereja sudah dilarang sapam karena dikira mau nolong sepeda motor. Ini birokrasi kesombongan agama ini yang memisahkan antara sesama anak-anak bangsa, sesama umat manusia, menjadi terbelah berkasta-kasta. Padahal Tuhan sampean, Nabi sampean, juru selamat sampean yang namanya Iso dalam bahasa Ibrani, atau Yesus dalam bahasa Yunani, atau Isa dalam bahasa Arab. Dia tidak berpelukan dan menghormati para rabi yang jubahnya panjang-panjang, sorbannya saban Vespa, pakai minyak nyong-nyong. Dia justru mendatangi Sakius, sang penarik pajak, ya. Tetapi harta bendanya diserahkan kepada Yesus untuk perjuangan. Itu yang disebut taslim. Maka utamakan Tuhanmu, utamakan kerajaan langit, yang lain akan ditambahkan. Artinya apa? Ketika engkau berpasrah jiwa, raga, harta benda kepada Allah atau Yahweh, itu disebut taslim. Maka orangnya disebut Muslim, meskipun agamanya sampean Kristen, namanya Muslim. Oleh sebab itu Allah menurunkan juru selamat dalam bahasa Indonesia, Mesias dalam bahasa Inggris, Avatar, bahkan dalam bahasa Arab, alaihi salam. Sama. Taslim, serahkan harta benda jiwa ragamu kepada Allah. Itu yang disebut taslim. Itu yang disebut Muslim. Nah sekarang kita, apalagi di Jakarta ini, ruwetnya nggak karuan. Kemarin ketika masih menjabat katanya air salah, harusnya diparkirkan di halaman supaya bisa masuk satu-satu kayak gundulnya semplok begitu. Sekarang alasannya macam-macam. Maka ketika Mas Jokowi datang ke tempat saya dan ngomong, "Pripun Gus, pindah ibu kota, kalau tidak sampai di kudeta." Dan ingat, saya juga sudah capek. Dulu zaman Gus Dur bikin pasukan berani mati, sekarang bikin Patriot Garuda Nusantara. Mulai 211, 411 sampai ini, kalau tidak ada Patriot Garuda Nusantara, Indonesia wis kukut sebenarnya. Karena yang berani menghadapi FPI dan membubarkan fisik ya, bukan cuma cangkeman dan wadul dan nyinyir di HP saja kayak nenek-nenek begitu, enggak. Kita hadir, kita sapu semua. Makanya anak-anak gereja, tolong Pak Pendeta sekali-sekali dibacain ayat perang. Tolong ini jangan hanya ayat yang dihafal, yang dibacakan adalah ujilah firmanku ketika hasil panen sulungmu engkau serahkan kepadaku, akan aku buka tingkap langit dan bumi berisi rezeki. Jangan yang itu, sekali-sekali diajari ayat perang supaya ibu tidak salah tafsir tadi. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Nggak ada keburukan. Kalau tafsirnya kalau engkau dipukul pipi kiri serahkan pipi kanan, tebung kabeh. Harus sampai ngerti tafsir filosofinya. Itu ada ilmu hermeneutik, Bu, ilmu bahasa, antropologi agama. Anda harus baca baru ngerti. Nah, ini penting. Nah itulah yang kemudian menjadi kesalahpahaman. Tetapi kalau kita mengambil dari lambang hati, maka disinilah bait Allah. Kalau di sini bait Allah atau baitullah, maka
setiap manusia harus kita jaga, jangan sampai dizalimi, jangan sampai disia-siakan, dan jangan sampai diperlakukan tidak adil. Karena rumah Allah yang sesungguhnya ada di sini. Ini penting. Maka harus berani melawan, bukan kemudian diam. Ya, berani melawan. Maka kalau Son of Heaven dalam kegiatan di lapangan ada yang ganggu, cukup telepon kepada Mas Dakun atau Mas Daramli, kita sapu. Tapi sampean juga harus berani. Kalau Bunda Teresia berani mengorbankan jiwa, raga, waktu, bertarung bukan hanya kepada musuh, tapi menghadapi penyakit yang ada di India, di Karachi, di Pakistan, di mana-mana, Anda cukup menyediakan diri untuk menjaga bangsa dan negara. Dan saya merasa terhormat diundang ke sini. Mudah-mudahan Son of Heaven bisa berkembang. Bahwa banyak yang berkhianat, biasa, setiap perjuangan ada pengkhianatan. Tidak usah takut. Berbagi peduli sesama.